Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal untuk ujian akhir semester Hukum Perdata. Yang pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Pengertian manusia sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam pasal 6 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi, setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum. Setiap manusia menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak ia dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal dunia saat dilahirkan. Pasal 2 BW ditentukan bahwa manusia sebagai subjek hukum adalah ketika ia mempunyai hak dan kewajiban, kecuali kewenangan dan hak kewajiban itu telah hilang. Menurut Profesor Wijono, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat terbentuk dalam hukum dan yang mempunyai hak dan kewajiban serta berhubungan dengan hukum atau badan hukum lain. Terdapat beberapa hal yang mengemukakan alasan mengapa badan hukum itu menjadi subjek hukum. 1. Teori fiksi. 2. Teori organ. 3. Teori kekayaan dan tujuan. 4. Teori milik atau kolektif. Menjelaskan tentang hak milik, gadai, prudensia, dan hak tanggungan. Tentukan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum di Indonesia. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak. Hak tersebut terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak gadai adalah hak hukum yang diberikan oleh pemilik properti oleh hukum atau diperoleh oleh kreditor. Setelah dijalankan, hak gadai menjadi hak hukum kreditor untuk menjual properti. Prudensia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dalam kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Perbedaannya yaitu 1. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, yaitu hak atas benda yang diperoleh oleh kreditor atas benda bergerak milik debitor. 3. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, yaitu pengadilan berhak atas dasar kepercayaan dan ketentuan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda atau debitur. Apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum di Indonesia, serta apa bedanya dengan manifestasi. Lalu apa kaitannya dengan force majeure? Jelaskan. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi, tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Contoh, melakukan perbuatan yang menyeleweng dari aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur. Sedangkan dalam gugatan manifestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya manifestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Force majeure dalam perjanjian dikenal dengan keadaan force majeure atau dalam perjanjian dikenal dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur dalam membuat perjanjian
suatu perjanjian berlaku dengan mengikat pada pihak di mana keadaan tersebut dijadikan sebagai alasan dibebaskannya debitur dan kewajiban untuk melakukan prestasinya. Dengan mengikat pada pihak di mana keadaan tersebut dijadikan sebagai alasan dibebaskannya debitur dan kewajiban untuk melakukan prestasinya. 4. Apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perdata dalam sidang peradilan? Daluarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada, namun dalam perkara pidana, pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, sedangkan menentukan dalam perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. 5. Apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Jelaskan dengan contoh. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan masa satu orang lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Contoh dari hukum perikatan yang diakui yakni sewa menyewa, jual beli. Contoh dari hukum perjanjian yaitu surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa beli, sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian meminjam uang, perjanjian kerja, dan lain-lain. Nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dan tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi rumusan masalah dan jawaban dari kesimpulan tersebut. Dari masalah paper yang pertama adalah bagaimana hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan. Hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan adalah hukum BW, berjilid Witbook, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan azas korrespondensi. Hukum perdata di Indonesia diakui walaupun sering mengalami pro dan kontra. Pada sidang perencanaan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei, sebagai Menteri Kehakiman pada masa tersebut menyatakan gagasan hukum perdata hanya sesuai dengan nilainya yang hidup di Indonesia, sebagaimana cita-cita negara Indonesia didasarkan kepada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagaimana pedoman merupakan suatu bentuk dorongan agar terwujudnya cita-cita tersebut. Dengan gagasan, hakim dapat mengesampingkan beberapa pasal KUH Perdata dan menggagas suatu aturan yang baru. Dengan demikian, hukum perdata di Indonesia tidak berlaku sepenuhnya. Contohnya dalam Undang-Undang Perkawinan dikembalikan kepada agama masing-masing. Terkait bagaimana keadaan hukum perdata dan persinggungannya dengan dunia. Dengan demikian, hukum perdata di Indonesia tidak berlaku sepenuhnya. Contohnya dalam Undang-Undang Perkawinan dikembalikan kepada agama masing-masing. Terkait bagaimana keadaan hukum perdata dan persinggungannya dengan dunia internasional, ketika ada seseorang yang berada di wilayah Indonesia, maka ia harus wajib mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Beda halnya dengan masalah antar negara, maka akan dipakai hukum internasional. Seperti pengungsi Rohingya yang mendatangi suatu wilayah di Indonesia, mereka harus tunduk dan patuh atas hukum-hukum perdata di Indonesia. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.